Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Gita Mutiara. Tentunya banyak banget di antara kalian yang bertanya-tanya apakah berat badan mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan dalam promil kita ya. Di sini aku akan menjelaskannya. Jadi untuk kalian yang lagi promil, yang lagi mendambakan buah hati, silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya. Dan aku mohon subscribe-nya dulu untuk kalian yang belum subscribe, supaya channel aku semakin berkembang lagi dan aku semakin semangat lagi untuk bikin videonya. Oke, aku langsung masuk ke materinya ya, atau masuk ke penjelasannya. Jadi apakah berat badan kita mempengaruhi promil kita berhasil atau tidak? Dan ternyata teman-teman, berat badan itu sangat berpengaruh sekali untuk kalian yang lagi promil ya. Untuk kalian yang pengen punya momongan, itu harus benar-benar memperhatikan berat badan kalian. Usahakan berat badan kalian itu harus ideal ya. Memang sih banyak di luaran sana yang gemuk banget tapi punya anak juga banyak ya. Ada juga yang kurus banget tapi punya anak gitu ya. Banyak banget di luaran sana. Dan mereka itu mereka yang beruntung. Tetapi misalkan di antara kalian nih udah berbagai macam promil dicoba, terus udah pergi ke dokter tapi masih belum berhasil juga, kalian harus memperhatikan diri kalian sendiri. Apakah berat badan aku ini mempengaruhi kegagalan promil yang aku jalani ini? Bisa jadi faktornya itu berat badan kalian gitu teman-teman ya. Apa sih alasannya kenapa berat badan kita mempengaruhi faktor keberhasilan dalam promil ya? Aku akan menjelaskannya sedikit secara singkat ya, yang aku pelajari, yang aku tahu. Jadi kalau misalkan berat badan kita terlalu gemuk itu, lemak itu kan mempunyai peran yang penting dalam proses reproduksi kita ya. Sedangkan kalau misalkan kita gendut, terlalu gemuk, terlalu obesitas, itu lemaknya akan berlebih. Dan lemak itu tuh mempengaruhi yang namanya hormon estrogen. Di sini udah aku catat semua ya teman-teman. Nah, akan mempengaruhi hormon estrogen ya. Seperti yang kalian tahu, hormon estrogen itu adalah hormon yang penting dalam proses reproduksi seorang wanita. Jadi misalkan kalian hormonnya atau lemaknya terlalu banyak dan mempengaruhi hormon estrogennya, otomatis siklus kalian akan menjadi berantakan. Head kalian akan tidak teratur. Jadi lemak itu berlebih yang akan mempengaruhi hormon estrogen. Sedangkan kalau misalkan kita terlalu kurus, itu sebaliknya, lemaknya itu kurang. Jadi tubuh kita itu akan bekerja itu untuk mempertahankan hidup gitu. Gak ada lemak berlebih untuk sistem reproduksi kita, yang akhirnya ya seperti tadi, siklusnya berantakan, headnya tidak teratur gitu ya teman-teman. Nah, aku akan menceritakan sedikit secuil pengalaman aku ya dulu. Gini, aku sebelum menikah itu berat badan aku itu selalu ideal, berada di angka 52 sampai 54 ya. Itu 54 itu udah maksimal banget teman-teman. Dan tinggi aku itu 155. Otomatis di angka berat badan tersebut itu aku masih termasuk ideal ya, tidak obesitas, masih ideal. Nah, setelah menikah berat badan aku itu meningkat drastis teman-teman, dari 53 ya. Aku sebelum menikah itu aku 53, dan setelah menikah 1 bulan atau berapa ya, aku lupa. Pokoknya intinya setelah menikah itu aku nimbang, dan ternyata berat badan aku di angka 60. Dengan tinggi badan aku yang 153, berat badan aku 60, itu sudah termasuk obesitas ya. Walaupun kecil banget obesitas gitu, tetapi ya, berat badan aku yang sedikit obesitas itu mempengaruhi kegagalan promil aku. Aku nunggu hasil positif itu selama 7 bulan teman-teman ya. Aku sudah berbagai macam promil dicoba. Kalian bisa lihat di video aku sebelumnya, promil-promil yang udah pernah aku coba ya. Aku disarankan teman, minum ini, makan ini,
konsumsi ini tapi gak berhasil juga. Aku perhatikan di tubuh aku, apa sih yang salah di tubuh aku gitu. Aku sampai periksa ke dokter, aku udah pernah periksa ke dokter. Aku sehat, rahim aku sehat, telur aku juga besar-besar teman-teman. Tetapi karena setelah menikah itu berat badan aku meningkat drastis ya, menjadi obesitas, jadi mempengaruhi namanya siklus aku. Siklus head aku itu sangat tidak teratur ya teman-teman. Kadang maju, kadang mundur banget. Dan aku sampai pernah telat sampai 8 hari teman-teman. Aku sampai telat 8 hari. Dan aku tes pack itu selalu negatif. Aku sampai stres. Kenapa aku udah telat 8 hari selalu negatif. Dan di hari ke-8 ya, itu aku head. Nah siklus aku tuh jadi berantakan gitu. Ada kadang telat banyak ya, kadang maju. Padahal aku itu berat badannya itu naiknya nggak terlalu signifikan banget gitu. Dari 53 sampai 60 itu kan naiknya cuma 7 kilo gitu ya. Tapi itu sangat berpengaruh banget sama sistem reproduksi aku. Akhirnya aku berpikir nih, oh jangan-jangan aku selalu gagal promil itu ya karena berat badan aku. Aku sadar diri gitu. Akhirnya aku menemukan satu video ya. Itu adalah videonya Katia Aristia. Di sana itu banyak banget testimoni para wanita yang diet ala Katia Aristia dan akhirnya berhasil hamil. Padahal itu dia niatkan untuk diet, tapi ternyata berhasil hamil. Nah, aku langsung berpikir nih, oh bisa dicoba nih gitu. Setelah itu aku nyoba nih teman-teman diet itu ya, diet ala Katia Aristia aku nyoba. Tetapi intinya di situ tuh ditekankan kalau di sistem dietnya Katia Aristia itu kita niatkan diri kita untuk sehat, jangan niat untuk yang lain. Kayak misal pengen hamil ini itu adalah bonus teman-teman. Dan aku niatkan memang di dalam diri aku itu untuk berat badan aku ideal lagi, untuk tubuh aku sehat gitu ya teman-teman. Akhirnya aku niatkan dan 10 hari itu aku langsung turun 5 kilo. Dari 60, dulu 60 ke atas ya. Ya intinya 60 ke atas gitu. Itu jadi 57. Ya, sebelum hamil itu aku jadi 57. Itu 10 hari teman-teman. Itu 10 hari aku turun 5 kilo ya. Aku terus makan makanan yang sehat, terus menikmati diet aku. Padahal aku nggak sama sekali olahraga berat ya. Kalian bisa lihat di video aku sebelumnya atau di videonya Katia Aristia cara dietnya gitu ya. Emang cepet banget turunnya, cepet banget walaupun kita nggak olahraga berat. Selagi aku diet, aku juga mengkonsumsi jamu ya. Udah aku jelaskan juga jamu apa ya di video aku sebelumnya. Alhamdulillah 1 bulan aku diet, aku tes pack ternyata positif ya. Padahal aku itu baru telat 1 hari. Aku telat 1 hari, aku tanya-tanya sama mbakku, Mbak, aku telat 1 hari, tapi aku masih takut untuk tes pack. Kenapa? Karena di sebelumnya itu aku pernah telat 8 hari dan masih negatif. Akan tetapi mbak aku itu sangat sangat support aku, nyemangatin aku, jangan takut. Kamu harus tes pack karena emang udah telat. Jadwalnya head kamu itu udah terlewat. Jadi harus tes pack. Pas itu juga aku kerja. Takutnya kalau misalkan aku nggak tes pack dan emang aku hamil, aku beneran hamil, itu akan mempengaruhi janin di kandungan aku. Jadi mbak aku itu minta banget aku untuk tes pack. Akhirnya aku coba aku tes pack. Itu pun tes packnya di kantor teman-teman. Aku nggak berani di tes pack di rumah karena aku takut kecewa. Kalau misalkan di kantor itu kan aku tes pack ternyata negatif, ada teman-teman gitu ya. Jadi aku masih terhibur, masih melupakan itu gitu. Aku coba tes pack tapi ternyata positif. Nah di situ aku langsung oh ternyata berat badan aku itu yang mempengaruhi kegagalan promil aku. Nyatanya setelah aku diet hanya turun 5 kilo aja aku langsung berhasil hamil ya teman-teman. Nah ada juga testimoni dari teman aku, dia itu juga sedikit obesitas kayak aku, sedikit banget obesitas. Dia ikutin diet ala Katia Aristia, terus minum jamu yang aku konsumsi, dia berhasil hamil. Kemarin dia ngabarin aku seneng banget, ilmu yang udah aku bagikan itu bermanfaat ya. Kalian bisa coba, kalian bisa
cari-cari video aku sebelumnya tentang pengalaman promil yang udah aku jalani, terus jamu apa yang aku konsumsi, itu udah banyak banget aku sharing di video-video aku sebelumnya ya. Untuk kalian yang pengen berhasil hamil atau pengen memulai promil, silahkan cek di video aku sebelumnya, itu banyak banget cara-caranya, tata caranya. Dan untuk kalian yang masih belum paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau bisa kalian DM di Instagram aku di @gita_im di sini ya. Oke, sebelum aku tutup, aku mohon subscribe-nya lagi. Aku mohon subscribe-nya ya supaya channel aku semakin berkembang. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian yang lagi promil. Aku Gita Mutiara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.